Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa berupa iman, Islam dan kesehatan, sehingga pagi ini kita bisa kembali ngaji kitab usul fikih, kitab lubul usul. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita, pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa liman dakhala baitul haram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kullin wa sahbi kullin wa ta'i kullin wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Thumma ila ruhi Syekh al-Alim al-Alamah Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad al-Ansari asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa akhadina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin.
sampai halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mas'alatun ya. Mas'alatun, masalah ya, beberapa permasalahan. Al-asohu menurut versi asoh annal hasana, bahwa hasan hasan dalam kurung perbuatan yang dipuji ma yumda'u, ma yaitu perbuatan, yumda'u yang dipuji, alaihi atas melakukannya, wal qabiha sedangkan qabih, jadi hasan lawan katanya qabih, ma yudzamu ya, kalau saya ulangi dari atas, mas'alatun permasalahan, kalau terjemah bahasa Indonesia ya beberapa permasalahan. Al-asohu menurut versi asoh, annal hasana bahwa hasan ya, ma yumdahu, ma perbuatan, yumdahu yang dipuji, alaihi atas melakukannya, wal qabiha sedangkan qabih, ma adalah perbuatan, yudzamu yang dicela, alaihi atas melakukannya, fama lawala, fama sedangkan perbuatan, fama sedangkan perbuatan la tidak dipuji, kembalinya ya pada
terpuji, wala dan tidak dicela, wasitotun disebut wasitoh. Wa anna jaizah, wa anna jaizah, bahwa jaiz ini maksudnya tetap menurut pendapat yang asoh ya, versi asoh. Wa anna jaizah, bahwa jaiz at-tarki, sesuatu yang boleh ditinggalkan, laisa biwajibin, laisa tidak dinamakan, biwajibin wajib. Wal khulfu, perbedaan pendapat ini lafziyun, bersifat retorika saja. Wa annal mangduba, bahwa mangdub ya, ini tetap menurut kaul asoh ya. Wa annal mangduba, bahwa mangdub ma'murun bihi, makmurun bihi tergolong makmur bih. Wa annahu, dan mandub laisa mukallafan bi, laisa bukan tergolong, mukallafan bi mukallaf bi. Kal makruhu, sebagaimana makruh. Binaan berpijak bahwa, binaan berpijak
berpijak ya, binaan berpijak anna taklifa, bahwa taklif alzamu adalah pengharusan ma fihi, ma atas sesuatu, fihi yang mengandung, kulfatun nilai kesulitan, la tolabuhu, la bukan, tolabuhu tuntutan atas sesuatu tersebut. Wa annal mubaha, wa annal mubaha, bahwasanya mubah laisa bijinsin, laisa bukan, bijinsin jenis, lil wajibi dari wajib, wa annahu dan bahwa mubah fi dzatihi secara dzatiyah ghairu ma'murin bihi, ghairu bukanlah, ma'murin bihi itu bukan ma'mur bih. Wa annal ibahata, bahwa ibahah hukmun syar'iyun, hukmun termasuk hukum, syar'iyun syar'i, wal khulfu, wal khulfu perbedaan ini lafdiyun hanya retorika saja. Wa annal wujuba, bahwa hukum wajib idza nusikha, idza tatkala nusikha dihapus, tatkala nusikha telah dihapus, bakia maka tersisa
Baqiya maka tersisa hukum al-jawazu jawaz. Wahwa jawaz adalah adamul khoroji, adamu tidak adanya, al kharoji al kharoji konsekuensi dosa, fil asohi menurut kaul asoh. Saya jelaskan dulu. Jadi kita dihadapkan dengan sesuatu yang hasan dan qabih. Hasan api. Ini kalau orang Jawa sesuatu les api jari ini, nah ini apalagi terlanjur masyhur, belum tentu yang baik itu benar. Menurut pendapat Asoh, hasan adalah perbuatan yang diperintahkan untuk dipuji. Ya, maksud pujian di sini adalah pujian yang menetapkan pahala. Menetapkan pahala. Hal ini mencakup wajib, sunnah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lek apik ya kudu dipuji, lek elek ya kudu dicela. Makanya hukum itu tidak bisa sesuai selera kita. Sedangkan qabih ya, ialah perbuatan yang dicela atas melakukannya, yakni seperti perbuatan haram. Sedangkan perbuatan yang tidak dipuji dan tidak dicela berupa makruh atau khilaful aula. Ya, ini gak dicela ya gak dipuji, dijarnoai. Dan mubah ini disebut wasitoh. Wasitoh itu artinya perantara. Orang merokok ya gak dipuji ya ora dicela. Kenapa? Ya golek loro sing rasakno kan dek-dek dhewe. Nah, makanya itu tidak termasuk hasan, juga tidak termasuk qabih, namanya wasitoh. Ya. Pendapat yang lain, ini pendapat yang kedua, hasan adalah pekerjaan mukallaf yang mendapatkan lisensi atau al-ma'dhun fih. Ya. Lisensi, makanya di sini nih kalau ngaji setelah khatam diijazahi. Ijazah itulah namanya lisensi. Jenengan naik mobil motor punya lisensi enggak? Makanya bahasa Indonesianya SIM, surat izin mengemudi. Bahasa Inggrisnya driving license, lisensi. Nah, ini mendapatkan lisensi dari syarak ya, baik berpahala atau tidak. Berbeda dari pengertian ini, maka hukum yang tercakup dalam hasan adalah wajib, sunnah, mubah ya. Pendapat lainnya termasuk bagian hasan adalah perbuatan selain mukallaf, seperti anak kecil, orang yang lupa, dan hewan. Hal ini mengacu bahwa pengertian hasan adalah sesuatu yang tidak ada larangan dari syarak. Selama tidak ada larangan berarti ya halal. Ya. Boleh nggak makan ini? Ya selama tidak ada larangan ya namanya halal. Agama itu kan mudah, selama tidak ada dalil yang melarangnya berarti boleh. Ya. Sedangkan pengertian qabih adalah perbuatan mukallaf
yang dilarang, ya, meskipun berbentuk larangan umum yang dipahami dari perintah sunnah, dan pengertian qabihnya ini mencakup haram, makruh, dan khilaful aula. Ya. Makanya pada anak kecil, contohnya, kalau kita bertamu membawa anak kecil, ya, terus anak kita itu di rumahnya orang yang kita datangi, terus naik-naik sofa, terus megang-megang barang di dalam ruang tamunya dan sebagainya, itu bukan hasan, itu namanya qabih. Tapi menurut psikolog, biarkan saja, biar berkembang otaknya. Ya nek omahe bapake gak apa-apa, omahe mbae iki omahe wong. Maka yang tadinya perkembangan psikologinya itu baik, kalau dibiarkan tidak diarahkan, akhirnya dari hasan menjadi qabih. Nah. Sedangkan Imam Haramain, jadi Imam Haramain berpendapat makruh dan khilaful aula tidak termasuk qabih karena tidak dicela. Nah, Imamul Haramain itu Imamul Haramain Al-Juwaini, penulis kitab Al-Waraqat, ya. Jadi penulis kitab usul fikih yang Al-Waraqat. Kalau ini kan Lubul Usul. Dan juga tidak termasuk hasan karena tidak dapat menerima pujian. Sedangkan mubah menerima pujian meskipun tidak diperintahkan memujinya. Mubah itu. Sebagaimana sebagian ulama menjadikan mubah sebagai perantara atau wasitoh. Mengacu kepada pengertian hasan adalah perbuatan yang diperintahkan memberikan pujian, ya, kita memberikan pujian. Perkara yang boleh ditinggalkan tidak disebut wajib, ya. Nanti ini ada perkara yang boleh ditinggalkan itu nanti tidak disebut wajib. Kenapa? Contohnya begini, sebuah perkara yang sebabnya, kewajibannya telah wujud, namun udzur datang, ya, udzurnya datang sesudah atau sebelumnya, sehingga terus berlangsung sampai masa pelaksanaannya. Maka ini di dalam kitab ini namanya wa anna jaizat tarki laisa biwajibin wal khulfu lafliyun. Menurut versi Aso, sesuatu yang boleh ditinggalkan tidak dinamakan wajib, ya, tidak dinamakan wajib. Menetapkan perkara ini, ya, sampai masa pelaksanaan ini udzur. Nah, udzur kita ini kan sering sedikit-dikit udzur. Udzur itu ya bahasa Jawanya berhalangan, repot. Apa mas tekone kok telat? Udzur pak. Nah, ini untuk usul fikih, nebusi anak, macam-macam itu namanya udzur. Itu ora dilarang, ya ora diwajibkan, ya. Tapi tidak boleh mendapatkan pujian, juga tidak boleh mendapatkan celaan. Nah, ini udzur. Jadi dalam ibadah, apalagi dalam ibadah, banyak orang yang sekali-kali mengatakan, kenapa? Waduh, ngapunten enten udzur nih kok. Bahasa yang paling gampang membela diri itu adalah udzur. Kalau perempuan waktu ini ikut jamaah, ya, pengajian, oleh giliran maca Quran, terus bilang ngapunten kula niku udzur. Padahal aslinya gak iso maca Quran. Alasannya udzur. Kalau bapak-bapak alasannya kan gue kocok motor. Inilah namanya udzur. Imam Haramain sudah memperhatikan gejala-gejala orang-orang di zaman akhir. Semuanya
budayanya Islami. Dicekei corong mikrofon begini, monggo jenengan lanjut ngajine. Ngapunten kula niku pas udzur. Akhirnya tak titeni, mosok saya aku nganggo acara kok pas udzur. Ya saya kadang-kadang mengundang orang alasannya udzur, tapi datang ke sini bawa gula, bawa minyak. Akhirnya saya turunkan tips, dia udzurnya itu bertanggal berapa? Oh, maju mundur, coba saya tak kasih acara yang tidak pas dia udzur. Ternyata ya tetap udzur. Menurut usul fikih, udzur kalau disalahno jenenge udzur. Makanya orang yang alim itu alasannya mesti udzur. Ya. Ngapunten iki lagi udzur. Jadi ulama usul fikih menyatakan bahwa sebuah perkara yang boleh ditinggalkan tidak disebut wajib, karena jika disebut wajib tentunya perkara tersebut tidak boleh ditinggalkan. Padahal meninggalkan ternyata boleh. Perkara wajib ditinggalkan ternyata boleh, dan tidak dibedakan baik status perkara tersebut boleh dilakukan seperti puasa bagi orang yang sakit atau musafir. Ramadan kan wajib, tapi boleh ditinggalkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika kita ini bepergian atau sakit. Padahal nggak sakit, lah kok gak poso, aku mang rada gak enak gergesi. Lho kok ngono? Kan perkara wajib ini boleh juga ditinggalkan, ya, karena sudah ngerti hukum. Nah, makanya kita karena ngerti hukum jangan sampai melanggar hukum. Contohnya begini, di zaman Nabi itu kan ada sahabat pagi-pagi itu gulung-gulung di pasir. Kenapa kamu? Saya tayamum. Nah, kenapa? Saya habis junub. Lu poso-poso kok junub? Iya, saya nggak kuat menahan nafsu. Akhirnya oleh Nabi dikatakan kamu harus puasa 60 hari berturut-turut, karena tidak boleh menggauli istri atau bersenggama di siang hari Ramadan. Bagaimana supaya sama nggak kedendo 60 hari puasa turut-turut? Ya kan, ini namanya wajib tapi boleh ditinggalkan. Berarti pagi-pagi sebelum melakukan itu batalkan dulu puasanya. Kenapa? Saya kan tidak puasa. Perkara wajib yang boleh ditinggalkan ya seperti puasa karena udzur. Ya. Udzurnya apa? Kok udzur? Kok ya sehat? Enggak, ya pokoknya ada udzur saya. Ya, jadi batalkan puasanya dulu, barulah lakukan hal itu biar tidak kena denda 60 hari. Ini bedanya orang yang pernah ngaji usul fikih dengan tidak pernah ngaji. Gitu. Kalau membatalkannya setelah begituan, ya tetap kedendo. Gitu. Ya. Kira-kira bisa dimengerti toh? Pikir gak kena denda, berarti batal kesik posone, barulah melakukan sesuatu, ya, di bulan Ramadan. Kalau ditanya malaikat, kenapa kok ngono? Karena saya meninggalkan puasa sebab udzur, ya, alasannya udzur. Karena apa? Ada firman-Nya Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, Bismillahirrahmanirrahim, man syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Barang siapa di antara kamu hadir ya, di bulan itu, maka
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Oh ternyata saya berada di satu daerah, daerahnya orang lain Ramadan ya ikut puasa, walaupun di sana bukan negara mayoritas Muslim, mungkin bahkan tidak ada sama sekali orang yang memeluk agama Islam. Nah, pendapat lain wajib puasa bagi musafir, tidak bagi wanita yang haid dan orang sakit. Nah, ini pendapatnya yang lain. Karena musafir dinilai mampu, bukan musafir di zaman dulu ya. Musafir zaman sekarang kan ke Jakarta ya naik kereta, keretanya ada AC-nya nggak panas. Kalau musafir di zaman 1000 tahun yang lalu, itu semua kehidupan manusia masih natural, belum artifisial. Dulu makan ya natural, nasi, ya lauk pauknya daging, sayur semua natural. Ya, alat transportasi juga natural, paling hebat kuda. Ya, transportasi laut ya kapal laut, kapal layar itu. Kalau sekarang kan sudah modern, alat transportasinya bukan natural lagi tapi artifisial, sudah buatan manusia. Motor, mobil, pesawat, kereta api, kapal laut, ya kapal api. Sedangkan musafir Jakarta Kediri naik kereta api tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami kepanasan sehingga menyebabkan dia haus. Tidak ada kata-kata uzur mokel walaupun statusnya musafir. Ya. Kenapa? Karena musafir dinilai mampu di dalam melakukan perjalanan. Ya. Kalau orang yang sakit ini dinilai tidak mampu secara hisi, ya hisi itu secara lahiriah. Ini ada sesuatu yang abstrak, ada sesuatu yang konkret. Sekarang Jakarta sini kan naik pesawat cuma 1 jam, gak mungkin alasan kita mau mokel. Tapi yang lain mengatakan kan ini lebih dari 1 marhalah pak. Ya jelas dong sini Jakarta 1000 kilo. Pasti ya lebih dari 1 marhalah. 1 marhalah kan cuma 60 kilo. 60 kilo kalau kita dulu jalan kaki atau naik kuda itu dimaklum. Tapi kan sekarang ini naik mobil baru, naik Innova Reborn 60 kilo ya cuma 30 menit gak ada sudah nyampe. Waktu kecil saya tahun 80, saya diajak mbah saya itu jalan kaki ke rumah adiknya di Kediri. Berapa jam? Pagi habis subuh itu jalan kaki, kadang saya jalan, kadang terus digendong, jalan digendong. Ya. Itu 4 jam badas Kediri kota. Kalau naik mobil berapa? 30 menit. Kalau nggak macet, nggak ada 30 menit. Naik motor 20 menit nyampe. Dulu ngalami begitu saya, karena apa? Dulu itu kan dari Jombang ke Kediri itu ada kereta kan, cuman kan ada kereta itu kan ada stasiun di belakangnya. Kecil saya masih ada kereta, tapi bahan bakunya itu pakai kayu tuh. Ya, jadi naik kereta di belakang atau yang dekat sama apa lokomotifnya, baju bisa bolong-bolong karena aremnya dimasukkan duit gitu kan, nggak kayak kereta sekarang. Bawaan terjesesnya belum jalan, ya. Habis jalan, itulah api terbersih. Waktu mau ke sana, ternyata nggak ada transportasi, bis belum ada di sini, adanya kereta. Akhirnya jalan kaki 4 jam, jalan kaki, berhenti minum, berhenti lagi. Nah, yang mengalami padahal tidak ada 1 marhalah. Ya. Sini Kediri kota itu cuma 40 kilo, kurang dari 1 marhalah. Itu susahnya luar biasa. Kaki kayak dipijeti seminggu gak sembuh. Tapi kondisi fikih kan harus berubah, ya berubah. 1 marhalahnya mungkin ya tidak 60 kilo,
boleh ditetapkan satu marhalah 60 kilo tapi jalan kaki ya. Kalau nggak jalan kaki ya enggak. Ini ada sesuatu yang namanya makmur bih ya. Wa annal mangduba makmurun bihi, makmur bih ya, makmur bih. Ulama usul berbeda pendapat mengenai eksistensi mandub sunnah ini ya. Apakah disebut makmur bih? Makmur bih adalah perbuatan yang diperintahkan ya. Sampai catat makmur bih itu perbuatan yang diperintahkan. Jadi makmur bih ini adalah perbuatan yang diperintahkan secara hakikat ataukah secara majazi. Nah, tinggal melihat nanti sesuatu yang diperintahkan secara hakikat atau secara majazi. Pendapat yang asoh mandub disebut makmur bih secara hakikat ya, berpijak dari pendapat bahwa hakikat sigotnya amr ya, sigot perintahnya, redaksi perintahnya adalah menunjukkan kadar yang dipersekutukan ya, antara wajib dan mandub. Namanya qadrul mustarok ini. Pendapat kedua bahwa mandub disebut makmur bih secara majazi, majaz saja ya, berpijak dari pendapat bahwa hakikat sigot amrnya adalah menunjukkan wajib. Nah, Imam Al-Khatib mengambil dalil dari hadis riwayat Ahmad. Contohnya begini: fadlus sholati bisiwaki ala sholati ya bi ghairi siwaki sab'una dhifan ya. Fadli sholati, keutamaan sholat, bisiwaki dengan bersiwak, ala sholati ya, dibanding dengan sholat bi ghairi siwaki ya, dengan tanpa bersiwak, sab'una dhifan adalah kelipatan 70. Ini mandub. Kalau dilihat dari redaksinya berarti wajib. Mau sholat gosok gigi. Kalau dari hakikatnya kan tidak wajib. Kalimatnya ini: keutamaan sholat dengan bersiwak dibanding sholat tanpa bersiwak adalah kelipatan 70. Ini bisa dimaknai ini wajib secara hakiki, juga wajibnya secara majazi. Maka ulama berbeda pendapat. Karena Pak Nabi mengatakan fadlus sholati bisiwaki, keutamaan sholat dengan bersiwak, ala sholati bi ghairi siwaki, dibanding dengan sholat yang tanpa bersiwak, sab'una dhifan, jadi kelipatan 70 kelipatan. Sama dengan sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Nah, derajatnya berapa? Nah, ini berarti secara eksplisit kita itu tidak dituntut wajib, tapi secara implisit mengharuskan. Kalau mampu beribadah berjamaah, kenapa tidak? Nah, makanya kadang-kadang saya kalau di dalam perjalanan, katakanlah di sekarang ada tol rest area, di sini ada orang sholat jamaah, di sini ada orang sholat jamaah, di sini jamaah. Ya seharusnya si takmir masjid, pengelola masjid itu mengatakan jangan mendirikan jamaah bila ada yang sedang sholat berjamaah.
iki jamaah, terus aku dewe jamaah. Ya. Karena apa? Saya mau tanya, sampean sholat opo? Lalu aku melok jamaah tiba-tiba sholat sunnah. Ya, makanya kita ini harus apa? Fikih dan usul fikih kita harus berkembang, ya. Karena kehidupan manusia secara artifisial juga berkembang. Dulu yang namanya sholat itu di masjid, di musola. Dulu orang bepergian cari masjid, di mana ada masjid di sana baru sholat. Sekarang kan enggak, sholatnya di pom, ya kan? Saya oleh ganjaran ya saya di pom. Nah, terus sekarang kita bepergian jauh naik dalam kita tol, terus kita sholat di rest area disediakan tempat ibadah seperti musola, bahkan ada masjid. Ya, contohnya di setelah Waduk Gunung ke sini kan ada masjid itu kalau Jumat saya di situ ya di Jumatan. Nah, terus ya kadang saya sholat di situ kalau habis perjalanan terus mampir di situ sholat. Terus saya perhatikan di sana ada jamaah, ini mendirikan jamaah, sehingga di dalam satu masjid itu banyak orang yang berjamaah. Maka ketika seperti itu, kalau kita jadi takmir masjid, itu harus ditulis bahwa bila ada orang yang sholat berjamaah, dilarang mendirikan jamaah sendiri di sebelahnya orang yang sedang berjamaah, harus mengikuti orang yang jamaah lebih awal. Nah, mudah-mudahan nanti ketemu direkturnya tol Trans Jawa, mau saya kasih tahu, Mas, nanti kalau ini tulisi ke masjid-masjid di tol sepanjang tol Trans Jawa, jangan mendirikan sholat jamaah ketika sudah ada orang yang sedang bersolat jamaah. Nah, ini akhirnya hukumnya bagaimana? Karena ini mandub sebagai mukallaf bih. Sono jamaah, ini jamaah ini harusnya kan di situ jamaah lagi. Kalau tidak mau begitu ya tunggu dia sampai sholatnya selesai, baru mendirikan jamaah lagi. Kemudian Nabi menjelaskan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, kata Nabi, jika saja aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka bersiwak. Maksudnya sebelum sholat, sebelum ini selalu bersiwak. Tapi Nabi takut kalau siwak itu akhirnya dihukumi wajib oleh Allah. Ya, makanya ini ulama berbeda pendapat. Ya, dari secara hakiki boleh wajib, itu hukumnya hampir mendekati wajib. Secara majazi ya sudah enggak apa-apa, tetap sunnah. Tapi kadang-kadang ya tragis, yang biasanya bawa siwak di sakunya, gantungi sama tasbih, siwaknya tak lirik guidale wakeh kuning. Iki ya opo nggawa siwaknya dhewe enggak pernah dibersihkan. Tambah untuk ireng-ireng ngono. Iki rokokan tapi gak tahu siwakan ya. Nah gitu loh. Kemudian wa annal mubah laisa bijinsin lil wajibi. Ya ini mubah. Tadi kan mandub, mubah bukan jenis dari wajib. Jadi ada dua kelompok ulama yang mengartikan mubah. Ya. Mubah adalah diperbolehkan suatu perbuatan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Ya. Ini adalah definisi yang masyhur, semua orang tahu tentang mubah. Oleh ditinggalno, ya oleh dilakoni. Yang mubah. Mubah yang kedua adalah perbuatan yang mendapat lisensi atau izin dari syara, ya oleh dilakoni, ya oleh ditinggalkan. Ini yang tidak masyhur.
Kan secara hukum boleh, secara hukum juga tidak dilarang. Nah, ini namanya mubah. Perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syar'i ini jenisnya ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua adalah mubah. Kalau dilihat dari jenisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mandub, sekarang mandub ya, mandub sebagai mukallaf bih. Jadi pengertian taklif menurut pendapat As-Shokh, ilzamu ma fihi kulfatun. Ini pendapat As-Shokh, mandub sebagai mukallaf bih. Jadi mengharuskan sebuah perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesulitan. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, ini talabu ma fihi kulfatun, menuntut sebuah perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesulitan. Nah, ini sebagaimana seperti halnya wajib dan haram ya, halnya wajib dan haram, karena semuanya termasuk tuntutan, baik bersifat mengharuskan atau tidak. Sehingga menurut versi yang kedua, ini semua hukum tergolong mukallaf bih kecuali mubah. Kecuali mubah. Nah, yang berikutnya, fal wajibu wa annal wujuba idza nusikha baqiyal jawazu wa huwa adamul haraji fil ashah. Ini mubah dalam hukum syar'i, juga di sini sisa hukum pasca penghapusan kewajiban ya, dinasikh dan mansukh. Nah, ini manakala syariat menetapkan hukum wajib atas sebuah perbuatan, kemudian syar'i menghapusnya dengan mengatakan semisal aku telah menghapus kewajibannya, atau aku telah menghapus haramnya meninggalkan perkara tersebut. Jadi dalam hal ini terdapat silang pendapat di antara As-Shokh. Yang pertama, yang tersisa adalah jawas, yakni tidak adanya dosa manakala dilakukan atau ditinggalkan. Bisa jadi berbentuk mubah atau makruh atau sunnah ini, atau juga berbentuk khilaful aula. Jawas ini tersebut disimpulkan dari substansi wajib ya, jawas, jais, jawas ini substansinya wajib, yakni adanya izin melaksanakan sebuah perbuatan disertai dengan adanya fasal berupa adanya izin untuk meninggalkan yang menjadi sisa hilangnya larangan meninggalkan. Contohnya ketika kita puasa, tiba-tiba perutnya sakit, mules-mules gak tertahan. Nah, kalau tidak minum obat dikhawatirkan mati. Jadi akhirnya wajib membatalkan puasanya, wajib juga mengobati perutnya. Maka ini substansinya dari wajib juga wajib. Wajib meninggalkan yang wajib, wajib melakukan yang sunnah dan mubah. Bahkan
kan makruh. Akhirnya nggak usah, saya bertahan aja sampai nunggu maghrib. Tapi kayak orang semaput mau sakaratul maut, ya makanya wajib meninggalkan puasa, nggak perlu puasa. Nah, pendapat seperti itu. Kedua, yang tersisa adalah mubah, karena dengan hilangnya kewajiban mengakibatkan hilangnya tuntutan atau tolak tadi yang disebutkan di sini, sehingga yang menetapkan hanya tinggal hak memilih takhir, ya, memilih tetap puasa atau memilih mokel dan berobat, ya. Contohnya, saya punya pekerja ketika Ramadan. Gus, seperti saya ini apa wajib puasa? Kalau kamu mampu wajib puasa, kalau tidak mampu tidak wajib puasa, karena kamu pekerja keras, berat untuk menafkahi anak istri. Terus siapa yang menggantikan ini saya? Boleh kena denda, kena fidyah dan sebagainya, itu menjadi tanggungan saya, ya. Dia pada waktu Ramadan adalah mengerjakan ibadah wajib, tapi bagi orang miskin tidak mampu karena pekerjaannya keras, dia juga wajib menafkahi. Kalau dia puasa, anak istrinya nanti di rumah nggak dapat nafkah, juga nggak akan bisa puasa dan sebagainya, sehingga orang ini wajib meninggalkan perkara wajib, ya. Wajib meninggalkan perkara wajib. Nah, terus kita seperti saya wajib memberikan perkara itu, menggantikan pada orang itu, membayar fidyahnya selama dia tidak puasa sama bekerja sama saya. Nah, bagaimana kalau bekerja dengan orang lain yang tidak mau membayar fidyahnya dan sebagainya? Ya, itu kan tergantung pengetahuan juragannya, kan. Kalau ikut saya juragannya santri, ngerti fikih, ya kita bayar. Terus bayarnya pripun, Gus? Ya wes, kok urus aku tak bayarin. Tapi duit fidyah gak tak kena awakmu, berasnya gak tak kena awakmu. Boten dititip nang kula tak Gus, kula gak. Saya kan wis pakar hukum, kok tak titipno awakmu ora kok bayarno fidyah. Ya. Tetapi ini menurut Imam Ghazali tidak ada sisa hukum jawaz pasca penghapusan, ya. Karena penghapusan sebuah kewajiban menjadikan ini kewajiban tersebut seolah tidak pernah ada, ya. Sehingga perkara tersebut dikembalikan pada keadaan hukum asal sebelum perkara tersebut diwajibkan oleh syara, yakni haram atau mubah, sebab adanya mahdharat atau manfaat. Kalau lebih besar mahdharatnya berarti jangan dilakukan. Kalau besar manfaatnya berarti silahkan dilakukan. Ini masalah-masalah yang timbul dan dijelaskan oleh usul fikih. Nanti pasti kita akan menemui. Kalau nggak punya ilmunya kan kita bingung, ya. Jadi kira-kira itu pengajian kita tentang usul fikih. Dari masalah-masalah ini, satu masalah saja sudah timbul banyak masalah, ya. Satu perkara timbul banyak masalah, ya. Saya kira cukup sampai di sini untuk sementara, ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai mengakhiri pengajian, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang ini membawa manfaat dan barokah kepada kita fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fi afiyatil ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbana wa taqdi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa
sahbihi wasallam. Allahumma inni as'aluka sihhatan fit taqwa wa tul umran fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walau dhalin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.